Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham PTBA mau bagi dividen. Dan hal ini ada rapat umum pemegang saham. Ternyata hal ini sudah diumumkannya untuk bagi dividennya. Nah, kalau kita lihat untuk berita bagi teman-teman yang ikut nama tuh tadi, mungkin sudah tahu ya teman-temannya. Bukit Asam PTBA ketok dividen segini. Nah, kalau kita lihat sih dia mengambil tahun buku tahun 2023 senilai 4,57 triliun atau setara 75% dari laba bersih perusahaan, yaitu 6,1 triliun pada tahun lalu. Hal tersebut diketok palu yaitu dalam rapat umum pemegang saham grup tadi PTBA pada Rabu 8 Mei tahun 2024. Jadi dengan asumsi jumlah saham PTBA sebanyak 11,52 miliar, maka besar dividen per sahamnya ada sekitar 397,5 per saham. Itu dia. Nah, jadi ternyata dia enggak 100% ya teman-temannya bagi dividennya lagi teman-teman untuk laba bersih di tahun 2023. Sedangkan Antam dia bagi dividennya 100% teman-teman itu. Nah, tadi sempat gagal tidak bagi dividennya 100%, hanya 75% dari laba bersihnya. Sempat jatuh dia tadi teman-teman. Gagal salah tadi minus tadi itu 2% teman-teman. Terus naik lagi dia. Nah, sempat jatuh langsung diangkat lagi, naik lagi dia teman-teman. Tapi nggak nyentuh ke 3000 dia. Ya, mau juga sih dia tadi turunnya langsung naik lagi dia. Nah, tadi kalau kita sih untuk resistennya kalau dia bisa naik ke sini yaitu hitnya di 3030 itu dia. Oke, coba kita lihat dulu teman-temannya di tahun 2000 sebelumnya teman-temannya. Kita lihat di tahun 2023 ini dia bagi dividennya yaitu 1094, yaitu bagi dividennya 100%. Dan juga di tahun 2022 100% juga. Nah, sama ya teman-temannya. Nah, sama 2 tahun itu dia bagi 100%. Gak mungkin dia hat-trick ketiga kalinya dia mau bagi dividen 100% dari laba usahanya teman-teman. Ya, dia mikir juga untuk nama tuh laba usahanya untuk kedepannya gimana nantinya. Itu ya harusnya setidaknya itu harus disisakan berapa persen. Nah, taunya dia menyisakan 25% dia teman-teman untuk nama tuh majukan usaha untuk Bukit Asam ini itu. Ya, jadi pastinya 25% tuh untuk nama tuh ekspansi untuk perusahaannya nanti teman-teman, untuk PTBA nih itu. Ya, kita lihat saja untuk laba bersih di tahun 2024 untuk kuartal pertama aja menurunnya teman-temannya 69 dibandingkan di tahun 2023 dan di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 kalau kita bandingkan di tahun 2024 sedikit meningkat ya teman-teman itu. Nah, kita sudah tahu ya kalau batubara itu mengalami penurunan di tahun 2023. Ya, emang di tahun 2022 tuh ngegas banget nama tuh batubara itu. Jadi di tahun 2023 tuh menurun dia teman-teman. Nah, dia menurun ya mungkin untuk nama tuh dia untuk pertimbangkan lagi untuk kinerja untuk perusahaan PTBA ini gimana untuk kedepannya. Ya, lihat untuk laporan keuangan di kuartal pertama saja dia menurunnya tuh cukup drastis, hampir 50% ya teman-teman itu. Ya, daripada begitu lebih baik dia tahan dulu 25% untuk nama tuh laba usahanya tuh. Itu dia. Ya, 75% tetap dibagikan kepada investor itu. Ya, masih untung sih setiap tahun saham PTBA tuh bagi dividen itu. Ya, gak mungkin sih setiap tahun dia bagi 100% terus itu. Ya, mungkin hoki saja di tahun 2003 bisa dapat dividen 1094 ini teman-teman itu per saham. Lumayan juga ya. Ini adalah paling tinggi yaitu 1094 ini tuh. Ya, mungkin di tahun ini kecil banget ya. Hanya 397,5 per saham. Kecil banget ya teman-temannya. Kalau kita lihat sih masih mending sih dibandingkan di tahun 2020 dan di tahun 2019 itu. Jadi ya masih cukup menarik ini teman-teman untuk di harga saat ini ya. Kalau kita hitung sih untuk di harga saat ini ya sekitar 14% ya teman-temannya. Nah, jadi masih lumayan sih itu dia. Nah, kalau kita sih di tanggal 22 terus dia teman-teman di 3080 sampai kita lihat di tanggal 26 ini yaitu di 2880. Nah, di sini ya kita lihat di tanggal 2 Mei dia jatuh lumayan juga teman-teman. Dia mantul di titik supportnya hampir kena ya teman-teman ya. Kalau kita sih untuk titik supportnya di 2790 itu tanya
dia naik mantul di titik support di sini, yaitu 2750, naik ke atas dia. Ya kalau jatuh mungkin ke bawah sini ya teman-teman, mungkin dia mau nutup gap di sini dia teman, di 2650 ini, itu dia mau nutup gap sana dia itu, ternyata nggak jadi dia itu, malahan dia mantul naik lagi, dia mau bagi dividen. Dan juga tetap hati-hati ya teman-temannya, untuk harga saat ini bisa saja dia jatuh lagi balik ke sini dia teman. Ya kalau kita hitung nama tuh dividennya yieldnya teman-temannya itu, ya pastinya ada bantingan teman, sama seperti ETMG kemana aja bantingan dia. Ya PTBA pastinya ada juga bantingan itu, gak ada nama tuh gak ada bantingan ketika nama tuh pada saat nama tuh ex date nya nanti, ketika selesai untuk pencatatan untuk yang mau dapatkan dividennya pada saat nama tuh come date mungkin antara naik atau turun. Kalau ex date nya pastinya ada bantingan itu. Ya menurut saya sih masih cocok untuk jangka panjang untuk saham untuk PTBA nih. Ya kalau teman-teman hold terus, mungkin sudah beberapa kali dapat dividennya, mungkin sudah nama itu sudah cuan, mungkin modal teman-teman tuh hanya dapatkan dividen saja, mungkin teman-teman tuh sudah gak ada lagi nih apa nama itu, sudah cuan dividennya, mungkin sahamnya sudah teman-teman biarkan saja. Kalau teman-teman dari tahun ke tahun masih ada hold, apalagi 5 tahun ke belakang teman-teman tuh masih hold untuk saham PTBA nih, itu dia. Oke, menurut teman-teman gimana untuk saham PTBA nih? Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham PTBA. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.